Rasa sakit di lututmu bisa berasal dari sini. Dan di video ini, aku akan membantumu mengetahui apakah ini yang kamu alami dan menunjukkan beberapa latihan yang bahkan bisa menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Luar biasa. Otot-otot di bagian luar betis memeluk lutut dari belakang. Dan sangat mengejutkan bagaimana banyak fisioterapis yang sepertinya lupa dengan otot ini saat menangani masalah lutut. Bayangkan jika salah satu otot ini menarik lebih kuat dari yang lain, atau jika keduanya tegang. Hal ini akan berdampak pada lututmu, akan mengganggu lututmu dan menyebabkan rasa sakit serta keausan seperti ban yang tidak sejajar. Itu benar. Latihan ini akan meredakan titik-titik ketegangan utama pada otot gastrocnemius, pada otot-otot di bagian luar betis. Saya sarankan kamu melakukan latihan ini terlebih dahulu hanya dengan kaki yang terasa sakit, karena dengan begitu kamu bisa membandingkan satu kaki dengan yang lain dan melihat apa yang benar-benar berubah. Langkah pertama, saya ingin kamu meletakkan kaki, geser di samping kursi seperti ini. Nih, biar saya lihat apakah kamu bisa melihatnya dengan lebih jelas. Nih, sudah. Dengan cara seperti ini, kamu bisa menjangkau otot dengan mudah, tanpa harus memutar badan atau melukai tulang belakang. Langkah kedua, kamu akan menggunakan bantalan ibu jari atau bantalan jari lainnya untuk mencari titik ketegangan utama, titik yang paling besar. Kamu akan tahu kalau sudah menemukannya. Karena itu adalah titik yang terasa sakit, keras, dan kaku. Seperti ada simpul atau terasa seperti memar. Kalau kamu bisa, hanya kalau kamu bisa, cari titiknya di sini, di perubahan otot ini. Lihat kan? Lihat, saat saya memberi tekanan, saat saya mendorong kaki ke lantai, kamu bisa lihat ototnya menonjol di sini. Dan di bawahnya ada bagian tendon. Jadi di antara bagian yang lebih menonjol nih, saya akan memberi tekanan di antara bagian yang lebih menonjol. Lihat di sini. Ya lihat, di antara bagian yang lebih menonjol dan bagian yang lebih rata, di daerah inilah kamu akan mencari titik-titiknya. Dr. Alexander Mota, saya tidak bisa menemukan daerah ini pada diri saya. Tidak masalah. Gunakan bantalan ibu jari untuk mencari titik yang terasa sakit. Kalau sudah ketemu yang pertama, yang paling sakit, keras, ya, terasa nyeri, sensitif, kamu akan mengurangi tekanan dan cukup diam di sini. Pertahankan tekanan yang sama dari awal sampai akhir selama 1,5 menit. Kamu akan merasakan ototnya mengendur, rasa sakitnya berkurang, jadi lebih rileks. Jangan ditekan lagi ya. Setelah 1,5 menit, kamu cukup pindah ke titik kedua. Kamu akan melakukan ini pada 3 titik terburuk. Hati-hati, jika saat kamu melepaskan jari, kulitnya tetap cekung seperti ada lubang selama lebih dari 30 detik, itu tandanya kamu mengalami retensi cairan atau ada pembengkakan di lutut. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Setelah selesai di 3 titik, berdiri, gerakan kaki, berjalan sedikit, lalu bandingkan satu kaki dengan yang lain. Kamu akan merasakan kaki yang tadi dilatih terasa jauh lebih ringan, lutut bergerak lebih bebas, dan terasa lebih kokoh. Ketegangan yang sampai ke betis ini biasanya adalah ketegangan yang sama yang berasal dari semua otot di bagian belakang kaki. Karena ini adalah rantai miofasial, ini adalah semacam rantai otot ya. Jadi latihan ini sekarang akan memperbaiki semua otot di bagian belakang kaki sekaligus. Kamu akan melakukannya sambil berbaring. Penting untuk melepas sepatu, saya seharusnya melepasnya tadi. Saya tidak akan bercanda bahwa untungnya internet nggak ada baunya, jadi tenang saja. Kamu akan berbaring dengan kaki menghadap ke dinding, telentang. Kamu bisa menggunakan bantal di sini agar lebih nyaman. Kaki yang akan kamu pergangkan, yang akan kamu gerakkan, yang akan kamu rilekskan, kamu akan luruskan dan tempelkan tumitnya ke dinding. Biarkan lututmu selurus mungkin selama masih nyaman dan kaki tetap rileks. Setelah berada di posisi ini, kamu akan melakukan gerakan ini dengan kaki. Perhatikan ya Lau, bisa lihat? Bisa. Tarik kaki ke arahmu, lalu kembali. Tarik kaki ke arahmu sampai kamu merasakan pergangan yang nyaman, tanpa memaksa, tanpa sakit, lalu kembali. Kamu akan mengulangi ini, teruskan gerakan ini, jaga ritmenya, atau lakukan 60 kali 60 repetisi. Dan untuk yang tidak sabar menghitung, atur waktunya 1 menit dan lakukan sebanyak mungkin repetisi yang bisa dilakukan. Setelah selesai 60 repetisi atau 1 menit kembali, duduk lagi. Gerakan, berjalan,
bandingkan satu kaki dengan yang lain, dan beritahu saya apa yang berubah sampai sekarang. Tim pencahayaan, silakan datang ke lokasi syuting. Tim pencahayaan, silakan datang ke lokasi syuting. Yang paling utama. Kesulitan utama dalam meredakan ketegangan ini adalah karena betis terdiri dari 3 otot. Dan sungguh mengerikan melihat begitu banyak fisioterapis, begitu banyak profesional yang mencoba melakukan peregangan ini dengan cara yang salah, yang justru lebih menyakitkan daripada meregangkan apapun. Tidak bisa kan? Merawat lutut kita haruslah mudah, harus sederhana. Cara paling cerdas yang saya tahu untuk melakukan itu adalah dengan mengatasi apa yang mengganggu lutut kita. Itu akan membawa kelegaan dari rasa sakit. Itu akan membuat lututmu lebih longgar, lebih ringan. Itu akan mempercepat terapi yang sudah kamu jalani. Untuk membantumu dalam proses ini, saya punya program latihan 2 minggu yang bisa kamu lakukan di rumah. Setiap hari ada 3 latihan berbeda untuk menyeimbangkan lututmu, menyelaraskan seluruh kaki, dan mulai memperkuatnya. Dan seperti biasa, tautan program T. Adorno Ojoelho ada di deskripsi. Baik untuk kamu yang ingin tahu lebih banyak informasi, mengetahui cara kerjanya, bertanya, atau untuk kamu yang ingin mulai programnya atau mencoba tes 7 hari. Tapi ayo kita lanjutkan. Peregangan yang akan kita lakukan ini adalah peregangan yang mengenai bagian-bagian otot. Ikuti urutan yang benar. Mulai peregangan dari dalam keluar. Langkah pertama adalah kamu akan membuat gulungan, lihat gulungan dengan kain pel ya, karena akan diletakkan di lantai harus kain pel kan, tolong ya. Letakkan ujung kaki di atas gulungan ini, biarkan tumit tetap di lantai, dan di sini kamu cukup dorong lutut ke depan. Kamu bisa bertumpu pada dinding ya, bisa kelihatan kan? Bisa, oke? Bagus. Dorong lutut ke depan, biarkan tumit tetap di lantai, sampai kamu merasakan peregangan yang dalam di betis. Tahan peregangan ini selama beberapa detik, 10-30 detik. Kalau kamu bisa, mulai gerakan jari-jarimu nih. Angkat jari-jari kaki, turunkan jari-jari kaki. Angkat jari-jari kaki, turunkan jari-jari kaki. Lakukan ini sampai 1 menit. Bagi yang tidak bisa menggerakkan jari-jarinya, tidak masalah. Cukup tetap di posisi ini, tahan peregangan selama 1 menit. Setelah itu, kita akan meregangkan otot-otot bagian luar. Mulai dari sini, kamu hanya perlu melangkah ke depan dan meluruskan lutut. Kamu akan merasakan peregangan itu menarik, dia memanjang, bahkan sampai ke lutut. Sekali lagi, 30 detik diam saja, dan 30 detik gerakan jari-jari. Kalau tidak bisa, 1 menit diam saja, tetap pertahankan peregangan yang enak ini. Lututmu terasa lebih lega, lebih ringan, atau lebih stabil. Setelah latihan ini, lakukan urutan ini 1 atau 2 kali sehari. Kamu akan melihat bahwa setiap hari otot ini semakin rileks dan semakin sedikit menciptakan titik-titik ketegangan. Dan ingat, aku pernah bilang soal retensi cairan, lutut bengkak. Saya tunjukkan latihan-latihan untuk mengurangi bengkak pada lutut dan kaki di video ini. Kalau saya bisa membantumu hari ini, ingat untuk membagikan video ini kepada seseorang yang merasakan sakit lutut, yang punya masalah pada lutut. Itu saja yang saya minta. Bantu video ini sampai ke orang yang membutuhkan. Saya pamit dulu, salam hangat dan sampai jumpa lagi.